Kembali di Newsline dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, kali ini kita mau mengulas lagi mengenai harga beras kok yang malah bikin masyarakat dan juga pedagang sekarang menjerit ya, harganya sudah pusing tinggi, lihat harganya, nggak hanya tinggi ternyata juga langka. Nah, pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan lalu hingga menyentuh Rp14.000 per kilogram gitu ya untuk beras medium dan sampai Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Ini yang tertinggi loh katanya dalam sejarah. Ya karena kalau kita lihat impornya juga sebetulnya tinggi sih ya. Dan untuk menyikapi naiknya harga beras, pemerintah mengajak masyarakat untuk beralih ke beras subsidi dari Bulog, yakni beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau yang biasa kita kenal dengan SPHP. Bisa nggak tuh kalian kira-kira pindah ke beras subsidi? Nah, pemerintah sih bilangnya akan memastikan beras Bulog mencukupi gitu ya, dan pasokan impor juga akan kembali masuk. Tapi pada kenyataannya untuk bisa mendapatkan program tersebut warga harus rela antri bahkan hingga berjam-jam. Jadi kalau kita sudah menayangkan ini ya informasi dari program-program sebelumnya, antrian beras ini cukup panjang begitu. Masyarakat ingin menerima beras Bulog dengan harga Rp52.000 per 5 kilogram. Itu kan memang cukup murah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga sekarang seperti apa? Karena tadi pagi tuh update-nya kalau di sekitar wilayah Jakarta sendiri untuk beras medium Rp15.000 lebih. Untuk beras premium 17 sampai bahkan Rp18.000 per kilogram. Begitu juga di sekitar wilayah Bandung. Nah, ternyata di berbagai wilayah di Indonesia tadi sudah ada banyak yang komen nih di TikTok. Di Aceh, kemudian di Madura katanya mahal sampai tembus Rp20.000 per kilogram loh. Dan ternyata itu meskipun sudah ada impor dan juga sudah ada yang membanjiri pasar, ini masih di atas HET ya. Yang mana perlu diketahui untuk beras medium HET-nya di Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium ini di kisaran Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram. Wow, jadi jauh ya dari harga eceran tertingginya. Nah, katanya sih penyebabnya ini banyak gitu ya, dari sejumlah tokoh yang sudah mengemukakan bahwa ada penyebab faktor cuaca, yakni katanya karena El Nino sehingga musim tanam mengalami pergeseran. Tapi ada juga yang bilang pengaruh bansos nih yang besar-besaran saat pemilu kemarin gitu. Jadi stoknya keluar lebih banyak dari perkiraan sehingga akhirnya percepatan penyaluran bansos ini secara mendadak begitu ya, sehingga mengurangi stok ataupun defisit dari beras itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan harga beras, ini ada informasi ya, baru saja sih kemarin sebetulnya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini juga melepas pengiriman beras ke retail modern. Ini Heru menyampaikan ada total 15.000 ton beras akan dikirimkan secara bertahap untuk memenuhi stok bagi warga Jabodetabek. Oke, jadi bagi warga Jabodetabek ya dicatat dulu, mungkin dari Jabodetabek dulu, nanti menyusul wilayah-wilayah lainnya semoga saja. Nah, tadi pagi saya juga sempat wawancara nih Jess sama Kepala Badan Pangan Nasional gitu yang menyatakan bahwa memang ada defisit konsumsi versus produksi beras ini defisit gitu. Jadi saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk melakukan tanam lagi. Tapi harusnya kan ini bisa diantisipasi ya jauh sebelum misalkan El Nino itu terjadi. Nah, menurut BMKG El Nino, La Nina ini merupakan fenomena alam yang sebetulnya berulang gitu. Jadi semacam 3-4 tahun sekali itu sudah tertebak gitu adanya fenomena alam ini. Seharusnya kan bisa dilakukan mitigasi secara lebih cepat begitu ya, agar tidak terjadi hal seperti ini ya, defisit konsumsi atau produksi beras seperti ini. Nah, upaya pemerintah saat ini tengah digencarkan yaitu melalui gerakan pangan murah, bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras dan juga operasi pasar. Jadi tidak hanya operasi pasar itu juga dilakukan impor dan saat ini juga memaksimalkan untuk panen nanti di bulan Maret. Tentunya kita berharap ya betul di bulan Maret nanti akan ada panen supaya harga beras ini bisa terkontrol dan stabil. Tapi stabilnya bukan stabil tinggi, stabilnya di harga eceran tertingginya begitu. Jangan sampai sekarang sudah ada yang mencapai 20.000, ada yang mencapai 22.000 di beberapa daerah di Indonesia. Ya, jadi katanya memang kenaikan beras ini tertinggi sepanjang sejarah, bukan lagi naik tapi pindah harga. Gitu ya. Oke, nah sebanyak 15.000 ton beras impor perdana tahun 2024 dari Thailand tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur dan selanjutnya akan dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Wangi dan kemudian di gudang Bulog Ketapang 1 sebelum
nantinya akan didistribusikan ke NTT sebanyak 13.000 ton. Dan untuk laporan selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV, ada Andi Himawang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Andi. Ya, Andi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses bongkar muat sebelum beras tersebut didistribusikan kepada masyarakat? Dapat kami laporkan, saya sekarang berada di gudang Ketapang 1 milik Bulog, di mana di belakang saya ini adalah beras impor dari Thailand yang merupakan beras impor perdana pada tahun 2024 ini datang di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk proses bongkar muat ini yang ditagihkan oleh Bulog Ketapang itu selama 15 hari. 15 hari. Namun kenyataan di lapangan saat ini masih terkendala oleh cuaca buruk. Buruk atau musim hujan di area pelabuhan. Kemungkinan target 15 hari bongkar muat ini akan bisa bertambah. Terus dari 15.000 ton yang datang dari Thailand ini, beras ini rencananya 13.000 ton akan distribusikan ke NTT dan NTB. Sementara untuk 2.000 akan disediakan di Banyuwangi. Selama proses bongkar muat dari Pelabuhan Tanjung Wangi ini akan disimpan di gudang Bulog Ketapang 1. Demikian. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, semoga bisa terdistribusikan dengan baik ya, sesuai dengan tadi wilayah sasarannya seperti itu. Nah, kita pengen tahu deh tanggapan warganet terkait kenaikan harga beras dan kelangkaan beras ini. Ya, coba dari Instagram ini sudah ada @artistik_xx miris. Negara yang katanya subur, tapi kok malah impor beras. Tapi memang kalau kita lihat data BPS ini ternyata ada pengurangan lahan untuk tanam. Nah, ini sih perlu menjadi PR lagi bagi pemerintah dan memperhatikan juga. Jangan lupa kesejahteraan petani itu juga harus dilihat. Ini juga ada dampaknya loh, soalnya nanti bagi tanaman tani dan juga ke depannya. Jangan-jangan kita nanti udah nggak punya sawah lagi kalau kayak gitu. Sampai seperti itu ya, dan harus diantisipasi begitu berkaitan dengan fenomena cuaca ataupun El Nino ataupun La Nina itu misalnya, itu memang harus diantisipasi lebih awal sehingga tidak kekurangan stok seperti ini. Ya, untuk saat ini impor beras mau tidak mau harus dilakukan untuk menstabilkan suplai, dan menjadi pekerjaan rumah adalah sampai kapan perkiraan defisit beras ini akan terjadi dan bagaimana nanti peran pemerintah untuk bisa maksimal memanage persediaan beras supaya tidak memberatkan masyarakat ya. Nih, kemudian ada komentar selanjutnya dari Zainal Arifin, beras makin mahal, bentar lagi rakyat Indonesia nggak makan. Jangan sampai. Duh, kita memang tergantung sama beras banget sih, kalau nggak makan nasi lapar. Susah ya, masih susah menggantikan nasi ini. Dari Akila Selya, kemarin nyari-nyari di supermarket nggak ada tuh, bener. Kosong semua beras kemasan. Berarti langka ya. Banyak yang tidak ada di supermarket, tapi ternyata ada kalau dicari di pasar tradisional, namun dengan harga yang lebih tinggi, lebih mahal. Karena ya kalau di pasar tradisional mungkin dari produsen dikasih dengan harga sekian, dia masih bisa menyesuaikan lagi. Tapi kalau misalkan di retail modern ini kan ada menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi, betul, yang sudah diatur. Iya, siapa lagi tuh Jessica? Kemudian ada komentar selanjutnya, kita lihat. Ya, kalau ternyata sudah hilang. Dari komentar masih banyak sih ini menyampaikan ironi, gitu ya. Pastinya banyak. Tapi yang selanjutnya kita juga sudah melempar polling nih di X. Nah, ini terkait bagaimana kalau harga beras mahal, apa yang Anda lakukan? Iya, gimana nih kalau harga beras mahal, kalian harus gimana? A, mengurangi daya beli beras, kemudian beralih konsumsi bahan pokok lain, tetap beli beras meski mahal, atau beralih dari beras medium ke subsidi. Itu sudah nampak hasil pollingnya? Dan yang ternyata paling banyak ini adalah tetap beli beras meski mahal, itu mencapai 44%. Dan selanjutnya disusul beralih ya, ini dari beras medium ke subsidi. Kalau kita melihat di opsi C dan D, ini artinya memang orang masih bergantung dengan beras, masih makan nasi. Sangat bergantung dengan beras, bahkan ada yang rela beralih, ya udah nggak apa-apa ke beras subsidi saja gitu. Tapi beras subsidinya kualitasnya seperti apa?
berapa, nanti bisa dilihat dulu ya seperti itu. Nah, meski operasi pasar beras Bulog dan Pemkab Temanggung ini baru dimulai pukul 8 pagi, namun ribuan warga rela mengantri hampir 2 jam. Iya pemirsa, bahkan sejumlah warga sempat ribut dengan petugas karena tak kebagian kupon untuk membeli beras murah. Operasi beras murah yang digelar di Pasar Parakan, Temanggung ini, Bulog menyediakan 1.000 kupon pembelian. Namun, karena tingginya antusias masyarakat yang ingin mendapatkan beras murah, 1.000 kupon atau 10 ton beras ludes hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga membeli Rp54.500 per paket 5 kg. Setiap warga dapat membeli 2 sak atau 10 kg beras SPHP dalam operasi pasar ini. Ya, dan dalam operasi pasar ini juga Bulog menghimbau agar warga masyarakat tidak panik karena Bulog menjamin stok beras SPHP untuk operasi pasar masih mencukupi hingga 2 bulan ke depan. Dan antrian panjang warga terlihat di area kantor Kelurahan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Ternyata program sembako murah yang diadakan Badan Urusan Logistik Bulog disambut baik warga. Warga dapat membeli beras harga Rp53.000 per 5 kg. Dalam pasar murah ini, Bulog tak hanya menyediakan beras SPHP, namun juga beras premium. Dan selain beras, gula dan minyak goreng juga turut dijual. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.